Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Caniago, NIM 19086173. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau meresum materi yang telah diberikan setiap minggunya, yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipatif aktif di dalam proyek terkait isu politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan global lainnya. Setelah saya tadi menjelaskan apa itu pendidikan kewarganegaraan, pasti kita semua bertanya-tanya, apa sih itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan? Saya akan memberitahu apa itu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membangun karakter bangsa Indonesia seperti kecakapan warga yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara, dan menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan integritas bangsa. Baik, setelah saya menjelaskan tadi apa itu pendidikan kewarganegaraan, selanjutnya saya akan masuk ke materi, yaitu yang pertama yaitu konsep urgensi di perguruan tinggi. Sebelum kita masuk ke materi konsep urgensi di perguruan tinggi, saya akan memberitahu apa sih itu urgensi. Urgensi sendiri adalah keharusan yang mendesak atau sesuatu yang penting. Jika dikaitkan urgensi dengan pendidikan kewarganegaraan, tidak jauh dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana tertulis mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa di sini merupakan cita-cita bagi seluruh bangsa negara Indonesia. Dalam arti lain, tidak hanya mencerdaskan intelektualnya saja, tetapi juga menyangkut kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Baik, dan jika dikaitkan lagi urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, itu dapat mencerdaskan mahasiswa-mahasiswa semuanya, dan juga agar menjadi warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai HAM, dan dapat berpikir dalam memecahkan masalah dan memberikan solusi tanpa menimbulkan konflik yang ada. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi pengertian identitas nasional di kehidupan bernegara. Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan negara. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian atau harifah, ciri, tanda, jati diri yang melekat kepada seseorang, kelompok, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Kata nasional itu merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, identitas nasional adalah ciri atau tanda jati diri yang melekat pada suatu negara, sehingga membedakan negara tersebut dengan negara lainnya. Identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa yang secara fisiologis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Berdasarkan hakikat atau pengertian identitas nasional, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa, atau lebih populer disebut dengan kepribadian suatu bangsa. Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari para pakar psikologi. Manusia sebagai individu yang sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan,
tingkah laku, serta karakter khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Berdasarkan yang saya sebutkan tadi, maka pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Dapat kita ambil suatu kasus yang baru-baru ini sempat saya membaca artikel, yaitu mengenai Microsoft yang diserang oleh netizen Indonesia. Mengapa netizen Indonesia menyerang Microsoft tersebut? Dikarenakan netizen Indonesia tidak senang dengan hasil keputusan yang diberikan oleh pihak Microsoft tersebut, yang dimana keputusan tersebut yaitu Indonesia mendapat julukan sebagai pengguna Microsoft terburuk dari 32 negara, dan Indonesia berada di posisi 29. Dengan kata lain, berarti Indonesia pengguna internet terburuk di Asia Tenggara. Sedangkan Vietnam itu berada di posisi 24 setelah Indonesia. Dan Indonesia berada di posisi 29 dari 32 negara. Sedangkan Singapura dan Malaysia itu menempati posisi keempat dan ke posisi 2 dari 32 negara tersebut. Sedikit lucu saya mendengar atau membaca artikel tersebut. Mengapa demikian? Karena netizen Indonesia ini tidak senang dengan hasil keputusan tersebut dan melakukan tindak yang tidak senonoh dengan menyerang akun Instagram tersebut dan mengakibatkan akun tersebut hilang. Selanjutnya dapat saya ambil yang kasus kedua, yaitu mengenai atlet pemain badminton Indonesia yang dipulangkan di Brampton pada minggu beberapa pekan lalu ini. Di sini netizen Indonesia juga tidak senang dengan keputusan BOF yang dimunculkan karena pemain Indonesia itu close kontak dengan seseorang yang positif COVID pada saat penerbangan. Sementara pemain atau atlet Indonesia ini sudah melalui tes COVID dan hasilnya negatif. Tetapi BOF tetap bersikeras melakukan isolasi mandiri kepada pemain-pemain Indonesia selama 10 hari, yang mengakibatkan Indonesia dipulangkan atau dipukul mundur dari pertandingan All England tersebut, yang mengakibatkan netizen Indonesia tidak senang dikarenakan di Indonesia badminton ini merupakan olahraga yang dipercaya atau digemari oleh para masyarakatnya. Oleh karena itu, karena tidak senang dengan keputusan BOF tersebut, maka netizen Indonesia menyerang kembali akun Instagram All England tersebut, yang mengakibatkan akun Instagram All England tersebut hilang dengan cara mereport akunnya atau memberikan komentar-komentar yang tidak mereka sukai, dan sehingga akun Instagram dari BOF All England tersebut hilang. Dari dua kasus yang saya sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa para masyarakat Indonesia atau netizen Indonesia itu tidak mencerminkan sikap identitas yang ada pada Indonesia, yang dimana identitas nasional Indonesia ini dikenal oleh orang-orang luar, yaitu sebagai orang yang ramah tamah, murah senyum, dan sopan. Dengan keanarkisan yang dilakukan oleh netizen Indonesia tadi, membuat nama Indonesia itu tercoreng di luar sana karena tidak dapat menerima keputusan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah dirugikan oleh netizen Indonesia tersebut. Materi selanjutnya adalah integrasi nasional. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian dari integrasi. Secara etimologis, integrasi berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan atau mempersatukan kata bendanya. Integritas berarti menjadi utuh. Jadi, integritas adalah membuat unsur-unsur menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan integrasi nasional adalah
menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan, dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Integritas nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Integrasi politis berarti berbagai kelompok budaya dan spasial dalam kesatuan wilayah Indonesia membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian di kehidupan. Selanjutnya, ada 6 faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang mantap dan kokoh di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Perbedaan tersebut hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan potensi bangsa, bukan dipertentangkan. Yang kedua yaitu adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Selanjutnya adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang keempat, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat merata. Yang keenam, membangun rasa keadilan rakyat. Dan yang terakhir adalah menjaga dan membangun rasa aman dan tentram di rakyat. Materi selanjutnya yaitu menginterpretasikan, mengimplementasikan dan membangun konstitusi UUD 1945. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang yang bertujuan sebagai tempat berdiri kokohnya sebuah negara. Dalam ketatanegaraan tersebut, Indonesia dapat diartikan sama dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dan memiliki peraturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat dalam sebuah negara. Di Indonesia itu sendiri, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan dasar bagi seluruh dan peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Implementasi pada kehidupan sehari-hari banyak macamnya. Contohnya sendiri pada hak asasi manusia. Salah satunya sendiri pada pasal 28C ayat 1 dan 2 tentang hak pengembangan diri yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan rakyat bersama. Yang kedua, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya yang berguna untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Jadi, sesuai pasal tersebut, setiap orang dapat bebas mengembangkan diri untuk kemakmuran mereka sendiri, dan negara itu harus melindunginya. Juga harus memfasilitasi seperti amanat konstitusi. Contoh paling sederhana dalam pengembangan diri yang harus difasilitasi negara adalah sekolah. Kita tahu sekarang pemerintah menyerukan wajib sekolah 9 tahun. Yang itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C di atas. Ada juga beberapa masalah yang timbul karena melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menimbulkan perdebatan. Salah satunya adalah kasus yang baru-baru saja terjadi tentang protes Komisi Perlindungan Anak atau KPAI pada audisi PB Jarum yang berakhir pada penutupan kompetisi tersebut. Banyak pihak menyayangkan terhadap perilaku KPAI tersebut yang beranggapan bahwa KPAI tersebut menghalangi minat peserta untuk mengembangkan diri mereka. Sementara pihak KPAI itu sendiri beralasan bahwa audisi tersebut telah mengeksploitasi anak. Materi selanjutnya yaitu hak warga negara dalam demokrasi. Baik, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita sendiri. Contoh, setiap warga negara bebas memilih
memeluk, dan menjalankan agama kepercayaan masing-masing. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara juga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan contoh lainnya juga ada, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintah. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang kebebasan pada pasal 24D ayat 3. Selanjutnya, pasal 28 ayat 1 dan 2 yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang harus dilaksanakan menurut undang-undang. Materi selanjutnya itu adalah melaksanakan, mempertahankan, dan menciptakan demokrasi Pancasila. Di Indonesia, yang katanya menggunakan sistem demokrasi Pancasila, tampak belum sepenuhnya mengaplikasikan demokrasi tersebut. Pada nyatanya, masih banyak kejadian-kejadian maupun pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dikatakan bahwa prinsip dasar demokrasi Pancasila antaranya adalah seperti penjelasan yang akan saya jelaskan sekarang. Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya masih banyak rakyat yang merasa dikesampingkan dan tidak mendapat perlakuan yang sama di hadapan golongan masyarakat yang lainnya, atau dinilai lebih mempunyai otoritas atau kekuasaan. Yang kedua yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti yang kita tahu, yang kini terjadi justru tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seringkali antara hak dan kewajiban tidak ada hubungan yang saling timbal balik dan justru lebih cenderung adanya ketimpangan. Ketimpangan tersebut baik dari segi maupun kewajiban antara negara dan warga negaranya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut sudah jelas bahwa kita dapat berbuat sesuai dengan kebebasan yang kita miliki. Namun, kita harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita secara moral di hadapan Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Namun, sekarang sudah banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dengan sewenang-wenang tanpa adanya pertanggungjawaban yang berkelanjutan. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Tetapi rasanya hingga saat ini negara Indonesia belum dikatakan mempunyai rasa keadilan sosial, karena pada kenyataannya masih terlalu banyak rakyat yang diperlakukan tidak adil oleh seorang yang dianggap mempunyai kekuasaan lebih. Selanjutnya itu ada pengambilan keputusan dengan musyawarah. Sistem musyawarah mufakat adalah salah satu ciri-ciri kepribadian masyarakat Indonesia sejak dahulu. Jadi diharapkan musyawarah mufakat ini dapat terus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan sehingga dapat membantu mewujudkan demokrasi Pancasila yang diidam-idamkan bangsa Indonesia sejak dahulu. Dan yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Masyarakat Indonesia dikenal dengan bangsa yang terdiri dari banyak keanekaragam, baik budaya, tradisi, dan keanekaragaman lainnya. Dari banyaknya keanekaragaman tersebut, Indonesia seharusnya mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan agar dapat mewujudkan demokrasi Pancasila. Selanjutnya yaitu menjunjung tinggi tujuan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia sudah sangat baik dan diharapkan hal-hal tersebut dapat terwujud dan selalu dijunjung tinggi agar apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia sejak dahulu dapat secepatnya terwujud, terutama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Untuk mewujudkan demokrasi Pancasila juga dapat dilihat melalui beberapa karakter warga negara yang demokratis dalam perspektif demokrasi Pancasila. Yang beberapa di antaranya adalah
religius memiliki toleransi, adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanitis, anti-imperialisme dan kolonialisme, memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan memiliki solidaritas serta kesetiakawanan yang tinggi sebagai sesama anak bangsa. Jadi itu tadi penjelasan yang dapat saya jabarkan tentang materi terkait setiap pertemuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.